qalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, 1447 Hijriah itu adalah angka perhitungan waktu yang diberikan oleh Allah. Tentu kita berharap mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah mendidik, mengajarkan kepada kita untuk terus, untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu mengevaluasi diri, untuk selalu optimis, untuk selalu yakin, untuk selalu bekerja dan berjuang bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada sekarang. Kehidupan kita tidak hanya sekedar kenikmatan hidup di dunia, tetapi ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah untuk kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Maka di surat Ali Imran ayat 102 itu selalu dinasihatkan oleh Allah kepada kita setiap pekan. Ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah, hampir bisa dipastikan itu selalu dinasihatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 hal penting itu. Pertama, kebahagiaan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah. Orang yang dalam hidupnya betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, ayat ini Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah di dunia, kenikmatan segala apa yang dicurahkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita, sungguh diingatkan oleh Allah, itu bukan puncak dari kenikmatan, karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan hidup di akhirat. Maka yang ketiga yang diberikan oleh Allah lewat surat Ali Imran ayat 102 ini, oleh karena itu ketika menjalani hari-hari kita di dunia, jangan gampang, jangan mudah tertipu, jangan terjebak dan terpedaya dengan berbagai bujukan, sihir kenikmatan hidup di dunia. Kemudian, saking cintanya dengan kenikmatan dunia itu, kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, kita jatuh ke dalam perbuatan hina, maka rawat dan jagalah. Hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang keempat, jika kita ingin menginginkan kegembiraan dan kebahagiaan sempurna, maka tidak ada lain kecuali kita terus menerus dan istiqomah
memegang teguh keyakinan kita untuk hidup berserah diri kepada Allah, hanya memilih satu-satunya teguh keyakinan kita untuk hidup berserah diri kepada Allah, hanya memilih satu-satunya jalan, satu-satunya risalah, satu-satunya manhaj, satu-satunya jalan keselamatan yang menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita dunia akhirat, yaitu ad-dinul Islam. Maka di ayat ini ditekankan haqqa tuqatihi, berikutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari ayat ini pertama Allah mendidik, Allah mengajarkan kepada kita betapa penting, mahal dan berharganya iman untuk menjalani kehidupan. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-41, surat Fussilat ayatnya ayat yang ke-30. Innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allazi kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat yang ke-30, surat ke-41 ini betul-betul Allah berikan petunjuk, jaminan keselamatan dan kebahagiaan diberikan bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, yang istiqomah, memegang teguh keyakinan, sehingga Allah jaga, Allah tolong, Allah berikan petunjuk, diturunkan oleh Allah bala tentaranya, diturunkan oleh Allah para malaikatnya untuk meneguhkan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian orang beriman ini dijamin, dibahagiakan oleh Allah. Di ayat ini Allah tegaskan dengan dua cara. Cara pertama, orang beriman itu bahagia sebab diangkat oleh Allah rasa takutnya. Dan yang kedua, diangkat rasa sedihnya, sehingga dia betul-betul menikmati dan merasakan kebahagiaan. Orang yang diangkat Allah rasa takutnya, maka dalam hidup betul-betul dia tenang, dia bebas, dia merdeka, dia tidak dipasung, dia tidak dibelenggu, dia tidak diperbudak oleh apapun. Tidak diperbudak oleh dunia, tidak diperbudak oleh harta benda dan kekayaan, tidak diperbudak oleh jabatan, tidak diperbudak oleh berbagai pernik-pernik segala sesuatu selain Allah. Orang yang betul-betul diangkat rasa takutnya, maka dia hanya menghamba kepada Allah, dan itu sumber kebahagiaan. Yang kedua, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang beriman itu kemudian menguap, hilang kesedihannya. Kenapa? Sebab dia diberikan pemahaman, dia diberikan pengertian tentang apa? Tentang indahnya Islam, tentang indahnya agama. May yuridillahu fihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka yufaqihu fiddin. Dia diberikan kepahaman tentang agama, dia diberikan kepahaman tentang hidup. Apa hidup yang diajarkan oleh Islam? Kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah ini betul-betul menjadi bentangan ujian untuk hidup dan kehidupan kita, supaya kita menjawab satu demi satu ujian, mulai dari ujian kecil, naik ujian ke tingkat yang lebih tinggi, naik ke tingkat level yang jauh lebih tinggi lagi, sehingga derajatnya betul-betul tinggi, lulus ujian diberikan oleh Allah, sukses dan dia dimuliakan oleh Allah. Dia bisa menjawab setiap ujian demi ujian itu dengan apa? Mengisi kesempatan kehidupan ini dengan kualitas amal perbuatan yang terbaik. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-67, surat Al-Mulk, ayatnya ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang memberikan kesempatan mati dan hidup kita. Untuk apa semua ini?
untuk Allah uji. Untuk betul-betul Allah uji siapa di antara kita manusia ini yang terbaik kualitas amal perbuatannya. Di ayat ini Allah mendidik dan mengajarkan Islam, mengajarkan bukan tidak penting jumlah, tapi yang jauh lebih penting adalah kualitas. Maka bagaimana kita bisa mengisi hidup ini dengan kualitas amal yang terbaik, sehingga kemudian derajat kita ditinggikan oleh Allah, hidup kita dimuliakan oleh Allah. Apa jawabannya tadi? Allah memberikan petunjuk surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua tadi, yaitu ahsanu amala, kualitas amal perbuatan yang terbaik. Hilang rasa sedihnya. Sebab ketika memandang hidup ini sebagai ujian, dia mengerti. Dia jalani kehidupan ini sampai pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ajal kita tiba. Kita kembali kepada Allah. Dan Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap nafas, setiap jiwa pasti akan menemui ajal, dan yang diingatkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah uji kita semua. Apa bentuk ujiannya? Di ayat ini Allah tunjukkan hidup ini ujian, dan ujian kehidupan itu ditunjukkan oleh Allah tadi ada dua. Ujian pertama namanya bisyarri, ujian kedua namanya wal khairi. Ada ujian kehidupan apa, Pak? Diuji dengan kerepotan, kesempitan, kesulitan, diuji dengan kesusahan. Berbagai sesuatu yang betul-betul membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Untuk sadar semua dikembalikan kepada Allah dari beratnya ujian yang berupa kesempitan dan kesulitan ini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ujian hidup yang pertama yang disebut dengan bisyarri. Ada ujian yang kedua namanya apa? Wal khairi. Ini juga seringkali menggelincirkan. Ujian berupa kelapangan, kenikmatan, kesenangan yang membuat orang terjebak dan terlena, lupa diri dan lupa daratan dengan semua yang dianugerahkan oleh Allah. Kemudian dia lupa kepada Allah, menjadi manusia-manusia yang sombong. Dengan semua yang diberikan oleh Allah, justru dia lupa kepada Allah. Maka di Quran ditunjukkan orang sombong, al-kibru, itu cirinya dua. Pertama, batorul haq, menolak kebenaran, tidak mau diatur oleh Allah. Dan yang kedua adalah meremehkan atau merendahkan orang lain. Dengan semua kelebihannya itu justru menjadikan dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diuji dengan kesulitan lulus, diuji dengan kerepotan lulus. Begitu juga ketika diuji dengan berbagai kelapangan dan kesenangan, maka itu yang menjadi sumber kebahagiaan. Kalau panjenengan pirsani contoh konkret orang yang betul-betul sukses dan lulus menjalani ujian, membawa dirinya dalam kebaikan, membawa keluarga pasangannya dalam kebaikan, membawa masyarakat umat, khususnya anak dan keturunannya sukses, tetap diarahkan dan diantarkan, diselamatkan dari segala dosa dan maksiat, dan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Panjenengan pirsani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di ayat 124 itu Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni
ja'iluka linnasi imamah. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika hambaku terpilih Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Bikalimatim, dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat maknanya ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Maka semua itu, baik perintah maupun larangan, sungguh diperhatikan dan dijawab dengan jawaban yang benar. Apa Pak jawaban yang benar? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taati semuanya. Nabi Ibrahim patuhi semuanya. Maka dengan ketaatan dan kepatuhan itulah Nabi Ibrahim sukses. Menjalani hidup, mendapatkan kemuliaan. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dijadikan contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia. Maka di situ Allah ingatkan, maka di situ Allah kemudian qala inni ja'iluka linnasi imamah. Ibrahim, aku muliakan engkau. Aku jadikan engkau panutan, orang yang terdepan, jadi imam bagi seluruh umat manusia. Ketaatan dan kepatuhan inilah yang kemudian derajatnya Nabi Ibrahim ditinggikan oleh Allah. Kemudian tidak hanya dirinya, tapi mampu membawa keluarganya, mampu membawa anak dan keturunannya dalam kemuliaan terbukti. Nabi Ibrahim menyatakan, qala wa min dzurriyyati. Bagaimana dengan anak keturunan saya? Dan para jamaah, sukseslah Nabi Ibrahim meneguhkan keyakinan atas diri dan keluarganya atas kebesaran Allah. Yang kedua, sukseslah Nabi Ibrahim mendidik dan mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mahal dan berharga dalam hidup ini selain beribadah, mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga, mengantarkan anak dan keturunannya menjadi orang-orang yang mulia, menyelamatkan dari perbuatan hina, hidup dalam kemuliaan, selamat dari kezaliman, mampu mendidik dan mengajarkan anaknya hidup dalam keadilan, sehingga di ayat itu ditutup qala la yanalu ahdid zalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sukses anaknya menjadi anak yang penuh rahmah, anak yang marhamah, anak yang mampu mewujudkan kehidupan indah penuh kasih sayang, jauh dari kezaliman. Dengan semua apa yang kita miliki, justru mengantarkan kita untuk mengalirkan kebaikan kepada sesama. Kebesaran kekuasaan tidak harus menjadikan kita lupa diri dan lupa daratan. Sampai kemudian Allah di hadis qudsi itu memberikan contoh. Ya ibadi, inni haramtu zulman ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku Allah maha besar, maha kuasa, bisa berbuat apa saja, bisa menzalimi kalian, bisa memperlakukan kalian apa saja, terserah saya. Ini haramtu zulman ala nafsi, tapi aku haramkan atas diriku melakukan semua itu. Aku haramkan atas diriku melakukan kezaliman. Ini haramtu zulman ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka jangan di antara kalian sesama manusia saling menzalimi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka surat Ali Imran ayat 102, yang pertama dan utama Allah tunjukkan kebahagiaan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman diangkat rasa takutnya dan orang beriman diangkat rasa sedihnya. Yang kedua dan yang ketiga tadi, janganlah kenikmatan di dunia ini memperdayakan kita. Karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar, maka jangan karena kenikmatan sesaat dunia ini
menjadikan kita kehilangan kemuliaan. Tetap jaga dan rawatlah hidup kita dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu mahkotanya 3. 1, orang bertakwa itu hidupnya selalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah. 2, orang yang bertakwa itu hidupnya bermahkotakan selalu bersyukur kepada Allah. 3, orang yang bertakwa itu bermahkotakan dalam hidupnya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Taqwallah ayyu ta'a. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu taat. Taqwallah wa yushkaru fala yukfar. Orang yang bertakwa itu selalu bersyukur, tidak jatuh ke dalam kekufuran. Taqwallah wa yudhkaru fala yunsa. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah dan tidak pernah lalai kepada Allah. Maka disinilah Islam mendidik, mengajarkan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bentuk perwujudannya adalah selalu kita mengevaluasi untuk hari-hari kita harus menjadi hari yang jauh lebih baik. Panjenengan pirsani Quran surat ke-59, surat Al-Hasr, ayatnya ayat yang ke-18. Di situ Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas keimanannya dari mukmin, dari orang yang beriman menjadi muttaqin, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang menempuh jalan kemuliaan. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perwujudan dalam kehidupannya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, evaluasi, renungkan, pikirkan apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita tempuh dan lakukan untuk menyongsong, untuk membawa bekal bagi kehidupan yang akan datang. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Inilah yang ditunjukkan dan yang diingatkan oleh Allah. Tentu kita bersyukur para jamaah. Perhitungan waktu yang diberikan oleh Allah ada 2. Perhitungan yang dihitung berdasarkan peredaran bulan dan perhitungan yang dihitung berdasarkan peredaran matahari. Perhitungan yang dihitung berdasarkan peredaran bulan itu menjadi istimewa yang kita jadikan penanggalan kita tahun Hijriyah, sebab dimulai tonggaknya itu dari peristiwa istimewa, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ pertama yang kita catat adalah bahwa makna hidup, hijrah itu mengajarkan tentang makna hidup, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Coba kalau panjenengan di beberapa masjid yang seringkali ini menyemangati kita setiap kita menghidupkan malam-malam kita. Syekh Mahmud Al-Bushiri memberikan gubahan yang luar biasa itu. Ketika yang kemudian kita kenal dengan sholawat tarhim itu. Assalatu wassalamu alaihi. Yang kedua kan, ya imamal mujahidin. Salawat dan salam bagimu ya Rasul. Yang kedua apa? Imamnya para pejuang. Jadi Rasul betul-betul menjadikan hidup ini seumur hidup menjadi perjuangan. Coba kalau kita renungkan, kalau tidak menyadari bahwa hidup ini berjuang, kenapa Rasul harus bercapek-capek, berpayah-payah, sedemikian rupa, sementara tawaran, sementara bujuk rayu, kalau engkau menginginkan harta kekayaan, jangan khawatir, aku akan berikan berapa yang kamu minta.
Kalau engkau menginginkan kedudukan dan kekuasaan, aku berikan kepada engkau kekuasaan yang tertinggi yang engkau minta. Kalau engkau menginginkan perempuan-perempuan cantik yang engkau beristri, aku siapkan, aku sediakan semua kenikmatan itu untuk menggantikan berjuangnya dia menegakkan kalimat Allah, menggantikan kebatilan, menggantikan keburukan, menggantikan perilaku-perilaku jahiliyah menjadi masyarakat yang tersinari, masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Allah menunjukkan betapa mahal dan penting berharganya hidayah yang harus diperjuangkan. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Surat ke-24, surat An-Nur, ayat 35 itu. Allahu nur samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu yuqah. Durriyu yuqatu min sajaratin mubarakah. Mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Betapa mahalnya cahaya Allah. Betapa berharganya iman yang diberikan, yang mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia tadi. Dan itu yang digunakan jadi tonggak. Maka Nabi berjuang nun sewu di Mekah berapa Pak? Sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun Pak. Dan itu bersentuhan dengan dirinya. Saya tidak pernah bisa membayangkan. Ya kalau orang dagang beras. Ya kalau orang jual sembako. Ada beli atau tidak ada beli. Paling untung rugi hanya ini. Ini yang dipertaruhkan dirinya Pak. Yang membawa dirinya. Dia sampaikan. Saya ini Muhammad ibni Abdullah. Saya ini diangkat, dipilih oleh Allah. Dijadikan Nabi, dijadikan Rasul. Dan itu disampaikan, ditawarkan kepada umat. Coba kita renungkan. Maka betapa beratnya itu Pak. Betapa sulitnya. Itu jiwa kalau tidak betul-betul kuat. Iya kalau sehari. Iya kalau 2 hari. 13 tahun. Sampai kalau panjenengan rasakan beratnya dakwah Nabi itu. Tahun ke-13. Sebelum Nabi hijrah. Itu masih turun Al-Quran surat ke-55. Surat Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu sampai ke level 13 Pak. Itu kan menunjukkan betapa beratnya, betapa bebalnya orang-orang Quraisy saat itu untuk menerima dakwah Nabi. Dan itu merupakan tantangan luar biasa. Sampai berapa itu Pak coba? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bi Khusban. Terus Pak sampai 13. Baru yang ke-13. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Jadi ketika dinasihati coba panjenengan renungkan. Pertama diperkenalkan dengan Allah Ar-Rahman. Masa kamu tidak kenal Ar-Rahman? Bisakah engkau berpikir barang sedetik untuk lepas dari kekuasaan dan kasih sayang Allah? Allah berikan segalanya kepada engkau Ar-Rahman. Masa engkau tidak kenal dengan Ar-Rahman? Tidak nyambung Pak. Maka dilanjutkan, di breakdown lebih rendah lagi. Apa Pak? Setelah Ar-Rahman, yang kedua Allamal Quran. Masa engkau tidak kenal Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menata dan mengatur kehidupan? Tanpa Al-Quran, tanpa petunjuk, maka hidupmu akan hina. Allah turunkan Al-Quran. Quran surat ke-17. Surat Al-Isra ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar. Dan semua ayat-ayat Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan
tidaklah aku utus kekasihku Nabi Muhammad kepada kalian tidak ada lain kecuali apa? Basyira, menggembirakan, memberikan berita gembira bagi siapa? Bagi orang yang membenarkan petunjukku, membenarkan Al-Quran dan hidup dengan benar. Masa kamu tidak kenal Al-Quran? Ditunjukkan gitu. Wa nadhira, dan peringatan. Sebab ketika engkau campakkan petunjukku, engkau hidup tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah ingatkan akan terjadi bencana, malapetaka, kesulitan, kerusakan dan kekacauan kehidupan kalian yang sudah aku tata tertib dan teratur itu. Surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71 sampai Allah ingatkan, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau kalian hidup menggunakan standar kebenaran menurut nafsu kalian, pasti akan rusak apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di antara keduanya. Bal atainahum bidzikrihim, padahal kalian sudah aku beri adzikra, kalian sudah aku beri petunjuk, tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang telah aku berikan. Masa kamu tidak kenal Al-Quran? Itu tahun ke-13, Pak. Ar-Rahman Allamal Quran. Baru turun yang lebih dekat lagi. Khalaqal insan. Masa kamu tidak kenal? Aku ciptakan engkau sebagai al-insan, sebagai manusia. Masa engkau tidak kenal manusia aku ciptakan dengan kualitas terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masa engkau jatuhkan dirimu, summa radadnahu asfala safilin. Itu tahun 13, Pak. Sebelum Nabi hijrah. Maka disinilah kita bersyukur setiap pergantian tahun memanfaatkan waktu, hikmah pertama dan utama bahwa dari peristiwa hijrah yang dijadikan tonggak untuk perhitungan tahun dalam Islam, karena di situ apa? Mengandung makna hidup adalah perjuangan, sehingga tidak pernah kita mengeluh dan berkeluh kesah ketika kita menjalani hidup dan kehidupan, sebab kita dididik oleh Allah untuk berjuang. Maka orang yang mengerti hidup adalah perjuangan, dia tidak akan pernah kehilangan spirit. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Tidak pernah kehilangan energi. Untuk apa? Untuk selalu bertakarrub kepada Allah. Selalu menghidupkan setiap waktu dan kesempatan dengan ketaatan kepada Allah. Sebab disitulah dia menyadari nikmatnya hidup sebagai perjuangan. Maka setelah ya imamal mujahidin, baru ya Rasulullah. Yang menarik berikutnya itu, ya man asrafika muhaiminu lailan nil tamanil tawal anamuniyam. Ya man asrafika muhaimin, wahai yang diperjalankan oleh Allah, yang diisrakan oleh Allah, yang diperjalankan oleh Allah pada waktu malam, ditemani Al-Muhaimin, ditemani malaikat Jibril, yang kita tahu oleh-oleh dari peristiwa ini adalah istimewanya ibadah, rukuk dan sujud, salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah, yang itu menjadi apa? Sumber kekuatan kita untuk menjalani bahwa hidup ini adalah perjuangan, sehingga hilang keluh kesah, hilang rasa repot dan beratnya, tapi bisa menikmati setiap liku-liku perjuangan. Dia tidak pernah kehilangan energi. Sebab apa? Dia selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Hidup ini adalah perjuangan. Yang kedua, lebih jauh lagi peristiwa hijrah itu mengajarkan kepada kita makna kehidupan yang sesungguhnya. Tentang mati dan hidup kita. Bahwa mati dan hidup itu tidak hanya berfungsinya organ-organ tubuh.
Jantung, paru-paru dan segala ini sehat semua. Karena apa? Di Al-Quran juga dijelaskan berapa banyak orang-orang yang diberi kesempatan hidup, masih hidup, tapi hakikatnya dia mati. Sebaliknya Quran juga menjelaskan berapa banyak orang-orang yang dianggap syahid, dianggap gugur di jalan Allah. Padahal orang-orang yang gugur di jalan Allah itu difirmankan oleh Allah, dia dicatat orang-orang yang hidup bahkan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Ada orang yang mati sebelum mati. Keberadaannya, adanya dan tidak adanya bukan hanya sama saja, tapi adanya bikin malapetaka dan bencana. Kehadirannya hanya membuat kerusakan. Sebagaimana Bani Israel, 2 kesalahan besarnya: membunuh para nabi dan rasul, dan yang kedua adalah membuat kerusakan demi kerusakan di permukaan bumi. Bukan hanya adanya dan tidak adanya sama saja, tapi keberadaannya betul-betul membawa malapetaka bagi hidup dan kehidupan. Maka disinilah Allah didik dan ajarkan kepada kita bersyukur. Setiap kita mengenal waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bersyukur ketika kita mengevaluasi tentang umur. Islam memberikan tanda lewat apa? Peristiwa hijrah. Dan hijrah itu memiliki makna luar biasa dalam kehidupan kita, agar betul-betul hidup kita ini menjadi hidup yang mulia. Panjenengan catat, kalau tadi pertama hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, itu terbukti. Begitu Rasul diperintah hijrah, Rasul menemui Abu Bakar, menyampaikan peristiwa hijrah yang akan beliau laksanakan. Dan tanpa menunggu waktu, Abu Bakar langsung pergi ke pasar unta. Beli 2 unta terbaik. Dibawalah unta itu kepada Rasulullah untuk digunakan pada waktu perjalanan hijrah. Yang menarik, begitu Abu Bakar sampai di Rasulullah dan kemudian menyampaikan niat baiknya, Rasul, saya bawa 2 unta untuk perjalanan kita. 1 untukku dan 1 aku hadiahkan kepada engkau. Tetapi jawaban Rasul sungguh mengejutkan Abu Bakar. Abu Bakar, berapa kamu beli unta ini? Setelah disampaikan oleh Abu Bakar, baiklah, kalau gitu terimalah uang ini, aku menggantinya. Rasul, ini bukan aku jual kepada engkau, aku hadiahkan kepada engkau. Tidak Abu Bakar, untuk hijrah ini aku harus membayarnya. Masya Allah. Bukankah sebelumnya Rasul juga pernah menerima hadiah dari Abu Bakar? Tapi kenapa menjadi catatan ketika peristiwa hijrah ini Rasul bersikukuh untuk membayarnya? Ketika Abu Bakar menyampaikan, mendesak Rasul untuk menerima hadiahnya, tetap Rasul bersikukuh membayarnya. Akhirnya Abu Bakar mengalah dan Rasul kemudian membayar unta itu kepada Abu Bakar. Apa maknanya? Disinilah hidup itu perjuangan dan memerlukan pengorbanan. Rasul mau mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk berjuang. Ketika kita mengambil jalan perjuangan, perjuangan itu berjalan. Ketika kita lari dan kita tidak mau mengambil bagian dalam perjuangan, dakwah perjuangan itu pun tetap berjalan. Yang menjadi pertanyaan, di pihak dan di kelompok mana kita ditempatkan, sementara Allah sudah memberikan peluang dan kesempatan untuk kita berjuang dan berkorban. Berapa besar pengorbanan yang harus kita lakukan dalam perjuangan? Islam mengajarkan mastata'tum min quwwati, mastata'tum min quwwati, mastata'tum min quwwati. Seberapa yang kita mampu, seberapa potensi yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Masing-masing orang tidak sama. Utsman, ketika dia membawa, kalau sekarang begitu, barang perniagaannya berkontainer-kontainer, yang kalau itu dia jual, dia untungnya luar biasa.
Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman? Semua yang dimiliki oleh Utsman itu kemudian diberikan di jalan Allah. Umar bin Khattab tidak sekaya Utsman, tapi ketika dakwah itu memanggil, maka apa? Separuh hartanya diserahkan di jalan Allah. Lebih-lebih Abu Bakar. Ketika dakwah memanggil, apa yang dilakukan Abu Bakar? Maka potensi kekayaan yang dia miliki itu kemudian dibelanjakan di jalan Allah. Sampai dalam sebuah hadis Rasul memberikan kesaksian, lau zina imanu Abi Bakrin di imanil ummati la roja'a imanu Abi Bakrin. Kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan, tentu kita ragu, kita bertanya-tanya. Tapi ini Rasul yang memberikan kesaksian. Lau zina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati. Kalau iman seorang Abu Bakar itu ditimbang, dibandingkan bobot seluruh iman umatku, kata Rasulullah, la roja'a imanu Abi Bakrin, maka masih bagus, maka masih berkualitas keimanan seorang Abu Bakar. Kenapa? Ada 3 hal penting dalam hidupnya, betul-betul bermakna. 1, Abu Bakar memberikan contoh dan teladan bahwa dalam hidup dia menempatkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Nomor 2, yang dijadikan contoh dan teladan kualitas iman Abu Bakar adalah Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Rasul, ketaatan kepada Rasul di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, kenapa iman Abu Bakar sedemikian berkualitas? Sebab dalam hidup Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Maka seluruh hartanya ketika itu yang dia miliki dia serahkan di jalan Allah. Sampai Rasul kemudian bertanya, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Maka dengan segenap keyakinan Abu Bakar menjawab, cukup aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itulah yang ditunjukkan. Jadi betul-betul dalam hidup berjuang dan berjuang memerlukan pengorbanan. Yang kedua, kenapa hijrah? Apa istimewanya hijrah? Setiap kita perhitungan tahun, di situ kita menyadari makna hidup yang sesungguhnya. Coba kita lihat, ketika rumah Nabi dikepung, dalam peristiwa hijrah itu, orang-orang kafir Quraisy itu sudah bersiasat untuk bersepakat pada malam itu akan menghabisi Rasulullah. Dipilih algojo terbaik. Dalam riwayat itu ada 12. Dari masing-masing kabilah yang dipersiapkan itu sudah dengan perundingan yang matang. Sebab kalau satu-satu dari kabilah nanti ditakutkan itu menjadi berkepanjangan, yang dijadikan permusuhan nanti satu kabilah disiasati sedemikian rupa. Ring 1, ring 2, ring 3 sampai ke rumah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Disinilah kemudian seperti yang diturunkan oleh Allah, panjenengan pirsani pada tahun 10 Hijriah itu turun Al-Quran surat ke-110, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau di Quran itu menggunakan kata idza itu artinya apabila yang pasti terjadi. Beda kalau Quran itu menggunakan kata lau. Kalau lau itu apabila yang tidak terjadi. Lau anzalna hadzal Quran, begitu. Itu lebih istimewa lagi ketika idza itu dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, Pak, tapi kedatangan luar biasa. Apa kedatangan luar biasa? Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Dan di Quran pertolongan Allah itu ada 2. 1 disebut Nasrullah. 2 disebut Nasrum minallah. Ada Nasrullah, ada Nasrum minallah. Nasrullah itu pertolongan yang langsung dari Allah.
Tapi kalau nasrum minallah, itu pertolongan yang diberikan oleh Allah dengan cara Allah memberikan ruang kepada kita untuk berjuang. Seberapa besar, seberapa sungguh-sungguh kita bekerja, berusaha, berikhtiar, maka itu akan sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya nasrum minallah. Dan di surat 110 ini bicara tentang Futkul Makkah. Kembalinya Nabi ke kota Mekah yang asalnya dikoyo-koyo di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah, dan setelah hijrah ternyata di Madinah Nabi mendapatkan pengikut yang luar biasa sampai bisa berbalik sekarang Rasul yang kuat. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Jadi peristiwanya sudah terjadi. Allah mau nunjukkan. Lihat itu pertolongan yang aku berikan. Padahal dulu waktu Nabi hijrah tadi, apa yang terjadi? Nabi keluar rumah yang secara kasat mata, kalau hitung-hitungan matematik manusia pasti akan tertangkap. Loh Pak, orang di rumah, tepatnya apa Ustaz? Bilik. Lah gampang untuk ditangkap. Tapi tidak bagi Allah. Rasul yang berada di bilik, yang mau dibunuh itu, ternyata ketika dalam riwayat Rasul mengambil pasir, ditaburkan di udara, mereka semua tertidur, terlelap. Begitu Rasul melangkah satu-satu dari 12 orang itu, sisa pasir di tangannya ditaburkan di kepalanya, dan mereka tidurnya semakin pulas. Rasul kemudian melanjutkan perjalanan hijrah sampai di etape Gua Sur. Di Gua Sur bahkan Rasul tinggal beberapa hari. Yang waktu itu ternyata orang Quraisy juga sudah sampai di depan goa. Ditemani Abu Bakar tadi. Abu Bakar tahu situasi sulit itu. Lagi-lagi di sini Allah menunjukkan pertolongan Allah. Allah tidak kirim tembok baja. Allah tidak kirim batu kokoh, tembok yang luar biasa untuk melindungi Nabi. Ternyata kekhawatiran Abu Bakar itu ketika disampaikan kepada Rasulullah dijawab oleh Allah dengan nasrullah, pertolongan Allah yang sangat mudah. Bayangkan ketika orang ketakutan, Abu Bakar menyampaikan, qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, nazartu ila qudami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, law anna nadarahum tahta qadamaini wa asarana. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin innallaha ma'ana. Rasul, orang Quraisy sudah di depan kita. Kalau dia nengok ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Tapi Rasul dengan tenang menyampaikan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Sedang yang ketiga ada Allah. Apakah kita hanya merasa berdua, saya dan engkau? Sedang yang ketiga ada Allah. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Sampai kemudian Rasul sampai di Madinah, dan kemudian di Madinah disambut dengan sangat luar biasa. Lagi-lagi itu bicara tentang nasrullah, pertolongan yang diberikan oleh Allah. Maka sebagai penutup, tentu jika surat yang diturunkan terakhir oleh Allah itu surat ke-110, surat An-Nasr, tentang pertolongan Allah, tentang kemenangan, maka orang beriman menjalani hidup jangan pernah hilang keteguhan keyakinan. Jangan hadir kekhawatiran dan keraguan. Karena apa? Karena orang yang sungguh-sungguh menjalani hidup dengan penuh keimanan, memilih jalan kemuliaan, maka dia akan dibimbing, ditolong, dijaga oleh Allah. Hidup kita akan diselamatkan oleh Allah. Kita akan diberikan pertolongan dan kemenangan. Semoga umur kita ini barokah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rizki yang halal, yang barokah, yang bisa kita gunakan untuk bekal,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menuntun kita untuk mampu beramal soleh, istiqomah di dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan sempurna kepada kita semua, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.